Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, membeli baju petak-petak, dari bunyi sambutan salam macam belum dapat kuih kota. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa mancing ikan, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum makan. Sudah. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli mujair, dari bunyi sambutan salam nampaknya gaji 13 belum cair. Yang boleh tidak menjawab salam itu ada 3. Nampak tamu orang lalok, nang kedua orang mati, nang ketiga orang gilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau taki sadonya. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Haidar bin Syahab. Jadi keturunan-keturunan Nabi itu dipangkal namanya, dipanggil Sayyidi. Nabi menyebutnya, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu sayyid. Maka menyebut keturunan Hasan dan keturunan Husain itu disebutnya sayyidi. Sampai ke Minangkabau jadi sidi. Salah satunya dari Pariaman, inyo belajar ke Kairo dan karajo di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, menulis buku namanya Sidi Ghazalbah. Sidi Ghazalbah itu termasuk Sayyid Sidi. Kalau nyopadusi dipanggil Sayyidati, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah. Dek payah menyebut Sayyidati tadi jadi Siti. Siti Aisyah itu asal katanya Sayyidati. Maka ambo menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inyo namanya nyebut dirinya Sayyid. Ana Sayyidu waladi Adam. Ambo iko Sayyid, pemimpin keturunan Adam. Alhamdulillah bahasa muawak ado Sayyid Habib Muhammad Haidar bin Syahab. Mudah-mudahan awak termasuk pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru ambo, guru awak bersama Buya Ristawardi. Assalamualaikum, ambo menonton videonya saja. Ambo cubo-cubo mengapal apa nan disabui Buya tu, apa lujuang lupa pangkat. Ambo cubo-cubo ndak dapat. Daripada malu elok ndak usah disabui. Buya lahir tahun 1952. Ambo lahir 1977. Buya 25 tahun labiah umurnya daripada ambo. Inyo sabayo dengan almarhum apa ambo. Jadi ketika ambo menonton video Buya, dan ambo pikirkan 25 tahun lagi bisa ndak ambo ceramah. Ingatannya kue, suaranya lantang. Awak doakan supaya Buya panjang umur, sehat badan, supaya ilmunya dan unik. Sebab kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, hilangkan bahasanya. Itu yang pertama, hilangkan bahasanya. Hilang bahasa, hilang bangsa. Alhamdulillah beliau masih konsisten dengan bahasa, lengkap dengan petatah petitihnya, dengan pantun-pantunnya,
ikonan sulit. Banyak orang yang bisa menulis, tapi waktu mengecek tidak dapat. Buya alhamdulillah, sehingga aku menjadi motivasi untuk awak basamu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa nama buat? Digasnya pula. Apa nama buat awak iko bisa basamu? Satu suku belum tentu bisa bersama. Satu seragam belum tentu bisa bersama. Apaknya samo, amaknya samo, satu parwi alun tentu bisa bersama. Nama buat awak bisa bersama iko adalah hati. Hati gua bersama. Walaupun bapak ibu naik sepeda motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki, tapi bapak polisi membuat rambu-rambu lalu lintas, anan tertulis di situ hati, hati. Mangga ndak mato-mato, mangga ndak kaki-kaki, sebab mato, tangan dan kaki dikendalikan oleh hati. Maka awak mesti menjaga hati supaya jangan sampai sakit hati. Supaya awak bisa menjaga iko, maka mesti selalu ke cahaya lah. Masuk iklan. Ini memang di minit dan ke-10 barunya masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, cahayu hatiku doa Nabi Muhammad SAW waktu malam tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, agiahlah di hati ambo nura, cahaya. Wa fi sam'i nura, talingo ambo cahaya, mandangan elok-elok. Wa fi basari nura, mato ambo cahaya, mancaliak nan halal-halal. Wa an yamini nura, wa an yasani nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Waj'al li nura, awak minta cahaya. Awak iko bisa mencaliak dek mato apa dek cahaya. Kalau dalam ceramah itu ambo ada nampak bantu batanyo, ndak usah dijawab. Beko ambo jawab surang. Coba beko jam 2 balik malam, datang bapak ibu ke siko, mati lampu sadonyo, kalam, buka lah mato. Lain bisa awak mencaliak. Dek apa? Dek ndak ada cahaya. Jadi nana awak minta iko adalah supaya hati awak diberi cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Maka hati yang mendapat cahaya namanya hati nurani. Nurani. Yang mendapatkan cahaya. Bagaimana cara mendapatkan cahaya di hati kok? Maka diantaranya dengan memperbanyak ibadah, sembahyang, membaca Quran, berzikir, silaturahim, itu maiduikan cahaya di dalam hati. Tapi kalau awak makan haram, riba, namimah, tidak mempedulikan ibadah, nan dipedulikannya mukonan bercahaya, glowing. Asik dek skincare. Muka bercahaya, hati kalam. Kalla balrana ala qulubihim. Di hati mereka ada satu titik. Sekali awak buat dosa, satu titik. 2 kali, titik. Maka kalamlah hati. Azab Allah nampak tamu di hati. Sesudah ke hatinya ke mata, sesudah ke mata ke telinga. Bapak ibu hafal satu ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Sesudah hati tertutup, terkunci, kalam wa ala sam'ihim. Yang ketiga wa ala absarihim ghishawa. Hati kalam, talingo tasumbe, mato tatutui, summum bukmun omyun. Pakak, tuli, bisu, buto, ndak ada guna tausiah, ndak mandanga, ndak mencaliak. Ustadz ini suaranya kok lantang, sebenarnya suara ambo biasa, cuma sound system kok mantap.
Nah, memang cahaya hatiku hebat sadonya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa nan dibuat oleh Ustadz Oktri malam iko mengajarkan supaya anak-anak awak naman calia beko kalau ambo meninggal supaya anak ambo Hazik, Sami, Sadim mambuwe juo bantu nan dibuat Ustadz Oktri malam iko. Amin. Supaya jangan sampai awak meninggal ndak inget nyolai. Sembayang ambo di Masjid An-Nur datang apa-apa, ambo makan lontong pagi. Ustaz Somad, yo, ambo ziarah ke kubu udah ambo. Mbak apa? Lalangnya setinggi tagak. Ama kasihnya, anak bininya indak ziarah. Maka dipadiakannya sama, ndak nampe, ndak jalan pun tidak lagi, tidak ada jalan lagi. Kalau di kubur itu tidak ada jalan, jangan awak masuk ke kubur. Sebab nanti awak akan menginjak kubur, duduk di kubur, hanya dari luar saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang doanya. Yo, lalu orang Jawa doanya pendek, Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu namanya doa efisiensi. Dan aslinya doa itu panjang. Alam nan awak lewati limo, bara alam limo. Alam nan patamo alam ruh, awak idui. Alam nan kedua alam rahim, awak idui. Alam nang ketiga alam dunia lah duit. Alhamdulillah adonan setengah duit. Alam nang keampe alam barzah. Di alam barzah tu awak duit apa ndak mak duit? Duit. Alam nang keampe alam barzah, alam nang kalimo alam akhirat. Duit itu mati. Duit. Kalimo limo alam ko awak duit. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Lalu mana disebut mati? Sabananya mati itu keluar ruh dari jasad. Tapi sabananya ruh awak indak mati. Inyo idui dalam kalimo-limo alam itu. Nabi Muhammad SAW itu idui atau mati? Idui. Maka awak mengucapkan salam di mukanya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Bahkan di Pekanbaru pun awak mengucap salam kayaknya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keluar roh ambo dari jasad, orang menyabui ambo mati. Jasad ambo mati. Sabananya roh ambo tetap hidup. Jadi hubungan awak tidak putus. Hubungan awak dengan Ibunda Hajjah Yarmaini indak putui. Ba cara menyambung hubungan niko, maka awak kirim 7. Barang awak kirim 7. Bisa diingat nan 7 kah? Kalau nambah sampaikan. Nampak tamu nan awak kirim adalah doa. Itu nampak tamu. Indah ada ikhtilaf mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Zohiri, Lais bin Sa'ad, An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri. Indah ada ikhtilaf, nampak tamu sampai adalah doa. Datang orang menangi kamu, Ustaz, mengapa menangi? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Terus nanti yang mendoakan saya siapa? Ambon akan mendoakan siapa? Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Mudah-mudahan alun basuh jodoh segera basuh jodoh. Banyak kok. Awak beko sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah,
Habis sembahyang subuh, awak pun berziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya khairah khalqillah. Padiah mana hati awak dek rindukan Nabi, kau hampir-hampir menangis awak. Dah hampir menangis, tak jadi menangis. Dek datang polisi, haji. Tak jadi menangis. Nah, sesudah itu awak pun keluar dari pintu dan mengarah ke kubur namanya pintu Baqi. Taruh awak ke pemakaman Baqi. Dek habis subuh tu tak buka pintu Baqi kau. Sampai di Baqi tu awak masuk, awak mengucapkan salam apa tidak? Mengucapkan salam. Apa makna salam itu? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Allah memberikan keselamatan bagi kamu wahai orang nanado di makam Baqi. Doa awak tu sampai apa tidak sampai? Sampai. Kalau tidak sampai, kalau awak membacakan doa tu, takkan awak membacakan doa ke batu, takkan awak membacakan doa ke pasir, awak membaca doa kepada ruh orang nan ado di Baqi. Dan hadis tentang itu sahih diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, kalau engkau lalu di pemakaman Baqi, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Jadi kalau ada orang dan tidak ada anaknya, tidak usah khawatir, tidak usah cameh. Awak membacakan salam untuk inyo sampai. Maka salam itu dibagi pada 3. Salam nang pertama wajib dijawab. Salam nang ketiga indak muliah dijawab. Salam nang ketiga awak indak ingin mandanga jawabnya. Salam nang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nang kedua indak muliah dijawab. Itulah salam imam sembahyang isya tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya lo dijawab. Waalaikumsalam. Salam nang ketiga, awak indak ingin mandanga jawabannya. Mereka selesai acara kau mau pulang ke Rimbo Panjang, masuk ke jalan Kamboja. Jalan Kamboja itu di sebelah kiri ada makam. Nah, mau mengucapkan salam. Kau pulang Jembar lo mau pulang kau. Nah, pulang ambo di Kamboja. Assalamualaikum. Ambo indak ingin mandanga jawabannya. Kalau sampai lambo danga, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Tidak jadi yang mau ke Batam besok pagi. Mau besok pagi jam 7 ke airport. Jangan khawatir, tidak ada yang mendoakan awak. Kalau ambo mati, bapak mau mendoakan ambo. Itulah hebatnya ibu. Nanti ditanya apa, nam jawab ibu. Kalau ambo mati, ibu mau mendoakan ambo? Awas kelindak. Jadi nampak tamu yang sampai adalah doa. Kecuali kepada orang yang tidak beriman. Tidak sampai doa. Selama sama-sama beriman. Buya, yo. Kalau beda ormas, bang. Awak Muhammadiyah, nyoperti. Itu hanya ormas saja. Dan penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nampak tamonan sampai doa. Nang kedua, anda kirimkan kepada apa ambo, ama ambo. Apa ambo lama meninggal, ama ambo pun lama meninggal. Jadi ambo ku anak yatim piatu. Sama dengan Ustadz Oktri. Cuma kecik buya tadi Ustadz Oktriko lah expired. Ambo sama juga. Nang kedua, nan sampai adalah bacaan Al-Quran. Mana dalilnya bacaan Quran kau sampai? Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kau punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anak Umar bin Khattab kau bapasan. Kalau ambo meninggal, bacokan di kubu ambo, di kapal ambo, pangkal Al-Baqarah, Al-Fatihah, di kaki ambo pangkal ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul
yuflihun. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai fansurna alal qaumil kafirin. Tidak mungkin dia pandai membuek-buek. Kalaulah sahabat Nabi membuek-buek bid'ah. Tidak mungkin sahabat Nabi membuek bid'ah. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Apakah bacaan Quran untuk orang nama meninggal itu sampai menurut mazhab Syafi'i? Wa qala al-imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin yang meriwayatkannya Imam Nawawi. Cek Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Saelok-eloknya dikhatamkan sakhatam Qur'an. Sakhatam Qur'an yang paling elok. Awak surang membaca Qur'an dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Itu yang paling elok. Tak talok deh awak 30 juz dibagi 30 orang. Anak patamu juz. Kalau bisa apa anaknya 30 orang. Ibu setuju? Baam berkatang 30 juz. Minta balikan Quran dan bisa dipisah-pisah 30 juz. Dia giah. Anak patamu, menantu, cucu, kawan. Sesudah itu diadakan acara khatam Quran. Indak jua mampu baca hati Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Bacokan hati Al-Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacokan pada orang nama ninggal. Itulah maka orang biasa membaca Yasin. Yasin tak jauh taluk. Qul huwallah 3 kali. Al-Falaq sekali. An-Nas sekali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya cik Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sekali kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Ndak jauh mampu jurus terakhir. Ummul Quran Al-Fatihah. Untuk almarhumah Ibunda Hajah Yarmaini binti Bakhtiar Mukhdi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nan paling rendah Al-Fatihah. Ndak jo talok baca Al-Fatihah pai ke jembatan Leton. Kawan awak, guru awak, gae awak, apa awak, amak awak, tidak lu mampu membacakan Al-Fatihah, pai ke jembatan. Kerajaan situ, tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mangga mau contohkan langsung dalam ceramah mo, sebab kini banyak orang membaca Al-Fatihah tidak jaleh. Maka tadi bacaan Al-Fatihahnya jaleh. Bah kasih Ustaz orang baca Al-Fatihah nak jadi Al-Fatihah. Baca kok. Jaleh mat panjang pendek idgham ikhfa gunnah qalqalahnya. Banyak gini orang Al-Fatihah. Macam bak dapek bakwan angin. Nang ketiga nan sampai kepada orang nama ninggal nang ketiga adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana dalilnya? Kan keren. Sini kan jadi tren gini kok. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah kurma. Ditusukkannya ke kubu. Lalu sahabat bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau tusukkan ke kubur? Jawab Nabi, "La'allallaha an yukhaffif 'adzabahuma ma lam yaybasa." Selama pelepah kurma iko basah, maka orang nan ada di kubur itu diringankan azabnya.
Hadis iko sahih, ada dalam kitab Sahih Muslim. Apa komentar Imam Nawawi terhadap hadis iko? Bahwa pokok-pokok kayu ko bertasbih. Tasbih pokok kayu sampai kepada orang nama meninggal. Itulah maka ringan azabnya. Kalau tasbih pokok kayu saja sampai, apalagi tasbih dan bacaan Quran orang nan beriman. Tasbih sampai, tahmid sampai, takbir sampai, tahlil sampai, maka disawi acaranya tahlilan. Sebab yang baca tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Membaca tahlil pun jaleh. Kalau baca tahlil jaleh, la ilaha illallah. Sebab mudah kini banyak lu orang baca tahlil tidak jaleh. Baca kok. Nangka ampe. Kau jamaah masih siap? Nangka ampe dan sampai kepada orang nama ningga adalah Allah somat sodakoh sampai. Mana dalilnya? Aku lagi tren kok. Mana dalilnya? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Datang Sa'ad ikut basuh ke Nabi. Ya Rasulullah, yo, ummi matat, ama ambo lah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau ambo bersodakoh, apakah sampai pahalanya ya Rasulullah? Jawab Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Kau dalil sedekah sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kecik Nabi sodakoh nan paling afdal suqya alma, bersedekah air minum. Sebab air minum yang paling murah, air minum yang paling diperlukan di gurun pasir Arab Sahara menggali tanah 100 meter. Kalau air minum saja sampai, apalagi talam durian. Kebetulan itu nampak mudah ke. Kalau air minum saja sampai, apalagi jeruk, anggur, pisang, jambu kristal sampai. Anda ingin buah yang segar, hubungi jambu kristal. Hubungi nomor berikut ini. Ini memang setiap 5 menit masuk iklan. Memanglah konsekuensi awak di cahaya hatiku bentuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sodakohiko sampai dan berpahala, maka selama Ustadz duduk tadi yang bocah lihat tidak ada Ustadz mengunyah. Mato jamaah kau kawak sadonya. Ba Allah talok mengunyah. Ya caliak-caliak lah. Ambo caliak Habib ndak lo makan, ambo caliak ndak. Ambo caliak buya indak jo. Jadi awak pun ambo kan jaga harga diri jo kan. Manalan air liur tah barakali. Asal dicaliak talam durian kok. Jadi kadang orang yang di bawah kau disangkonya lama di atas. Kalau awak ndak makan, dek makanan tu ndak ado, itu ndak tersiksa. Nanti tersiksa tu adonya. Awak ndak bisa makan, itu nanti tersiksa. Di muka awaknya ado, tapi awak ndak bisa makan. Awak makan kamera orang menyala. Empat ulang. Ini live streaming pula. Di komen dek orang, oh Ustadz kok gayanya kalem. Ada talam durian habis gitu. Nah, jadi bersodakoh anak yatim, fakir miskin, jando-jando tua. Nah, iko sado. Nang kalimo, lagi nan sampai untuk orang yang meninggal. Nang kalimo patang wakatu awak menyembelih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. 7 orang. Ustaz tahun ini berkurban. Yo, ambo, Ustazah Fatimah, Hazik,
sami sadim apa ambo ama ambo 5 idwi 2 meninggal. Ditanya di ustazah, kamu dikirim sapi itu ke kampung ama ambo sih. Tampe awak lah aduh indah sih. Kalau dikirim ke tampe kampung di tampe awak ndak ada. Iyo awak lah banyak makan kambing. Banyak orang susah nak makan. Tawakal, mereka diganti di Allah Ta'ala. Last minute diganti Allah Ta'ala. Tahu Bapak Ibu, waraiku di balik Allah Ta'ala. Tarik nafas. 5 balihiku. Balas Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi bukan tuh ambo. Ambo kok makan enggak banyak. Ambo makan ketek. Seketek-ketek makan, seketek-seketek. Tadi begitu sampai makan. Mereka habis acara makan, pulang ke rumah makan. Mangau Ustaz enggak gemuk. Ambo makan selalu tapi tidak gemuk, itu kecek dokter di Batam takdir. Ambo kok memang takdir. Jadi Bapak Ibu usah pikirkan hidup ini sebetulnya tidak susah. Dan susah itu memikirkan kecek orang. Betul lah? Kok banyak ngaku kok? Guru ya aku main orang, kok susah banyak hidupnya kok. Gapu awak kecek orang, kok banyak penyakit kok. Ndak usah pikirkan kecek orang. Kalau ada orang ngejek awak, kamu kok besar sekali? Sebesar-besarnya kita, Allah Maha Besar. Takbir. Kalau takbir itu berarti lah lebih sampai 10 minit yang bertausiah. Jadi nang kalimo nan sampai adalah kurban. Mudah-mudahan dibukukan Allah Ta'ala rasaki awak bisa berkurban. Nan keenam. Nan keenam adalah puaso. Man mata siana meninggal dunia. Wa alaihi siyamun. Inyo punya utang puaso. Soma'an huwaliyuhu. Maka ahli warisnya melaksanakan puaso. Ambo periksa laci, lemari, pakaian, tas, indah ado catatan barari utang puaso sama ambo dak ado. Deinyo puaso Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, habis utangnya. Bisa puaso Senin Kamis membayar utang, bisa. Tapi niatnya bukan niat puaso sunat, niatnya puaso wajib. Berniat puaso qadha hari Senin bulan Muharram. Besok hari Kamis. Besok malam kau makan sahur. Nawaitu sauma qadha. Isu ambo puaso qadha dapat 3. Qadhanya dapat, puaso Kamis dapat, puaso bulan haram Muharram dapat. Ama ambo ndak pernah tinggal puaso Senin Kamis, Senin Kamis. Inyo meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Sehat, ndak ada penyakit, ndak ada sakit-sakit. Maka ibu-ibu, bapak-bapak puasa bagus, sehat, kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu membuka lemari, dapat catatan ama awak apa awak ada utang puasanya 10 hari. Teleponlah udah Uni bisa beko datang ke rumah besok. Acara tuh ada akan dibagi-bagi kok. Insya Allah orang itu pun datang. Udah awak kan sebenarnya tidak terlalu semangat datang, bininya semangat. Pembagian apa nih keceknya? Pembagian puasa kecek wak. Uang 2 hari. Puasa tidak bisa dibayar dengan sholat sunat taubat. Puasa tidak bisa dibayar dengan haji. Maka puasa sepakat sampai mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa puasa mesti dibayar. Tapi kalau awak tahu ada catatan. Kalau tidak tahu
maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibu-ibu ada catatan? Anak patamu ibu indak puasa 30 hari mengandung. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Cie anak ibu indak puasa 90 hari. Tahun ketiga ingin diganti, adiaknya tiba. Dia ulah apa-apa. Tapi bapak tidak pernah mengingatkan istri. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Mengingatkan, meluruskan perempuan. Pernah ibu diingatkan bapak mengkodok puasa? Kalau ambo tanya jangan dijawab. Kalau janji di awal tadi. Beruntunglah ibu kalau dapet suami yang lah mengaji dengan Habib. Sebab mereka diingatkan tanggung jawab suami. Beruntung ibu kalau suami mengaji dengan Buya. Tapi kalau dapet laki Fir'aun, genderuwo, hantu, Ustadz Somad ini kok nyindir suami saya terus. Kunci mandangan ceramah Ustadz Somad itu cik saja, jangan tersinggung. Ada orang tersinggung, pulang, mati. Ada nanti tersinggung, paki orang tersebut. Nan terakhir, nan ketujuh, apa nan bisa wak kirimkan untuk nama meninggal? Ada seorang laki-laki, inyo menyabik di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah. Nabi bertanya, siapa subrumah kok? Saudara saya keciknya, akhi, saudara. Dan sana ambo, keluarga ambo kecik. Kecik Nabi, wa'anglah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu. Nang ketujuh nan sampai adalah haji dan maka beko waktu awak berangkat umroh bersama apa tadi namanya? Cahaya Hati. Ambo pura-pura lupa biar disabi orang. Cahaya Hati. Sampai beko di Bir Ali, awak kan ke Madinah dulu. Tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Lalu sampai di Bir Ali, kalau awak lah umroh, tapi kalau belum pernah umroh sama sekali, umroh nampak tamu itu untuk diri awak. Beko sampai di Makkah. Hari kedua dibawa de Ustadz Oktri ke Ji'ronah atau ke Tanim atau ke Hudaibiyah atau ke Sail Al-Kabir. Ada sampai disitulah awak mandi berniat untuk apa awak, untuk amak awak. Labbaik Allahumma umrah. Ambo umrohkan apa ambo fulan bin fulan. Maka sampai. Mana dalilnya? Dalilnya hadis sahih tentang umrah. Wa atimmul hajja wal umrata. Wow di situ wow ataf. Kalau haji sampai, maka umrah pun sampai. Itu 7 amalan. Mudah-mudahan ke-7 amalan iko bisa awak sampaikan, hadiahkan untuk almarhumah emak dan almarhum apa awak. Dan anak-anak awak pun melaksanakan hal nan sama untuk awak beko insyaallah. Amin. Hidup ini Bapak Ibu, tidak tahu kita kapan akan berakhir. Boleh saya bertanya ke ibu-ibu? Ibu, bapak yang yakin besok pagi masih hidup, angkat tangan. Tidak tahu. Bisa jadi malam kok malam terakhir awak. Betul? Oh, betul lo katanya. Tak tahu. Maka ambo sabi ke ustazah kalau ambo pai, ambo pergi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau aku balik lagi, berarti Allah ingin aku beramal soleh. Banyak orang mengingatkan mati, orang lah mati. Ingat mati, ingat mati. Orang ni sampai ingat mati. Nggak ada inyo ingat mati. Kalau ambo
Ambo menasihati diri ambo, hai Abdul Somad, jangan macam-macam inge mati. Iko Masjid Hajjah Rohana itu di muko imam tuh, coba nanti beko ke belakang di muko imam tuh, itu ada paving block. Ambo minta ke tukang jangan semen nih kok, jangan semen. Sebab kalau di semen beko pecah susah. Pasang paving saja. Untuk apa Pak? Kok nggak di semen? Itu sampai kubu ambo beko. Kalau ambo mati, cabui paving tuh gali kubukan ambo di situ. Ambo ingin kubu ambo di muko Mas Haji itu. Tujuannya supaya apa? Supaya tiap orang dan sembahyang mendoakan ambo lalu lalang mengucapkan salam. Dan yang paling penting supaya Mas Haji itu tidak diambil di Wahabi. Sebabnya tidak mau Mas Haji kalau ada kubunya. Ambo tulis karate. Kalau ambo mati, jenazah ambo letakkan di ruang tamu rumah omak. Kalau ambo mati, capek-capek mandikan jenazah ambo. Nama memandikan orangnya iko lado nama. Nama makaikan kapan ambo iko. Lemarinya ditampek lantai 3. Ada di situ kain ihram 3 helai yang lah ambo cuci pakai air zam-zam di dalam tas warna hitam. Nanti kalau ambo mati, ambil itu untuk kafan ambo. Masukkan. Nama megang jenazah ambo di dalam lubang 3 orang. Kepala ambo beko sipulan, pinggang ambo sipulan, kaki ambo sipulan. Lado kerating. Tapi alon dibaca bini ambo. Ambo surang. Beko kalau lah mati belum baca. Kalau ambo mati di Riau, kubunya di dake masjid. Kalau kebetulan ambo mati pas jadwal di Medan, kubukan ambo di samping kubu mak ambo. Lah ambo kosongkan. Kalau kebetulan ambo mati pas jadwal di Papua, jenazah ambo jangan bawa pulang. Sebab apa? Tiket mahal. Nampak tamu tiket mahal. Nang kedua, ambo ndak ingin ampe jam bersama koper. Oh, dalam pesawat ada di Sorong, jadi ke kanan lagi sama koper lah. Koper. Ada lo durian musangking situ. Apa? Jualan jambu kristal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau mati yang mau di Papua dikirim doa dari Pekanbaru, sampai pun tidak sampai? Sampai, Allah menyusah-nyusahkan orang. Kalau ambo mati, capek-capek mandikan ambo, capek kafankan ambo, capek kubukan ambo. Jangan pakai kata-kata sambutan. Sebab ambo tengok kini kalau ada orang mati, banyak-banyak sambutannya. Dari RT, dari RW, dari Kades, dari Kadus, wali kota, gubernur. Bukan bisanya nolong awak. Yang perlu banyak-banyak tuh doa. Yang perlu banyak-banyak tuh baca Quran. Apalah melombo-lombo kata sambutan. Setiap nangis kata sambutan menangis. Almarhum. Almarhum ini. Apa ditangi kan. Rupanya untuk konten. Saudara kini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut cerita mati. Banyak kini suami takut cerita mati ke istrinya. Ambo indah. Kenapa? Sebab kalau awak betul-betul mati, bini awak indah takajui. Tapi kalau kita tidak pernah cerita mati, begitu awak mati, nyota takajui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, nanti malam jam 2 balik, coba pura-pura mati. Udah. Coba tahan nafas agak 10 menit. Ba'a respon suami. Apa yang nyo lakukan? Anda ingin tahu? Lihat CCTV besok pagi. Tapi yang ikon tidak bisa dicoba lagi sebab soal lah bocor. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Karena pasangan hidup adalah mati.
pasangan sehat adalah sakit, pasangan muda adalah tua, sebagaimana pasangan aku adalah kamu. Iko untuk bahan bapak merayu ibu pulang beko. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau awak caliak lah, bantu badan ambo, bantu. Kalau ambo dengan bapak lah, kalau ambo caliak-caliak, nampaknya ambo lebih dulu. Jangan gitulah ngomongnya Pak Ustadz, masih beban dakwah, jangan gitu. Maka suiknya ambo lebih dulu mengiring jenazah bapak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ambo mati, nan diingi hanya satu, sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kira-kira nih, kira-kira kalau ambo mati, apakah ibu punya kenangan yang baik tentang ambo? Dari bunyinya seketik nampaknya. Kalau ada yang baik-baik, kirimlah ambo doa. Tapi kalau ndak baik, maafkanlah ambo. Ambo mengecek ndak pandai berbahasa basi. Kata-kata ambo kadang kasar menusuk tangkai jantung ke hati. Banyak orang sakit hati kamu. Ustaz tahu dari mana? Itu komen-komen di FB, Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya atas segala silap-khilaf dan alhamdulillah. Itulah nanda pe ambo sampaikan malam iko. Mudah-mudahan iko bekal awak basamo. Mudah-mudahan aponan awak buek malam iko. Ditanya di orang, sadonan awak buek itu ado dalilnya. Ini lagi tren gini kok, ditanya orang, apa tadi acaranya? Acaranya baca Yasin, berzikir, doa, tausiah. Mana dalilnya? Kalau bisa menjawab, jawab. Kalau tidak bisa, kasih videonya. Kalau tak juga bisa, pegang salalawah. Mana dalil? Apuku mulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Yang khilaf salah datang dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Hamba tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu, ayah bunda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan wa idh tatawaffal malaikatu thayyibah salamun alaikum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil maut wa'idhah. Wa qala aidan
akthiru dzikra hadhimil ladati ya'nil maut. Yang kita hormati Ustadz Haji Abdul Samad, saya tidak akan menyebutkan detailnya karena itu tidak akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur, ya kan? Maka kita sebut Ustadz Abdul Samad saja. Pertama, semoga beliau sehat selalu. Sudah lama saya ingin bertemu dengan beliau. Dulu ada beliau membahas sejarah Minangkabau di Jambuaya Bukit Tinggi. Ambo diundang orang lo ke Medan. Dicari jo Ustaz Fauzan ke rumah beliau. Beliau lah pai lo ke Malaysia. Tapi Allah pengasih penyayang, hari ini saya dipertemukan oleh Ustadz kita yang baru berumur 48 tahun, 49 Ustaz, 49, sama dengan anak saya yang tua, tapi ilmunya luar biasa. Semoga Ustadz kita ini lahir batin sehat walafiat, diberikan selalu ilmu yang banyak oleh Allah, menjadi penerang bagi umat Islam dan orang yang belum Islam dengan mendengar dakwah beliau, mudah-mudahan banyak masuk Islam. Amin. Yang kita hormati anak saya berkakak beradik yang telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Jadi sekarang dia anak yatim piatu yang telah kadaluarsa karena dia sudah dewasa. Di mana saya dipercayakan memberikan kata sambutan dalam rangka mengenang 40 hari ibunda tercinta meninggal. Pertama yang saya hormati seluruh para undangan, dari Buki Bapak Lahtajun, dari Lurah Ibu Mandaki, jauh tibo dake lah datang berkumpul di PT Cahaya Hati. Mudah-mudahan sebanyak langkah ke sini, sebanyak itu pahala diberi oleh Allah. Yang saya hormati Nenek Mama di tanah lancang kuning dan bumi bertuah. Jadi di Pekanbaru kojan macam-macam, tanahnya tanah bertuah. Itu sebabnya kalau gubernur ndak hati-hati di sini masuk penjara sana. Itu yang terjadi saya lihat. Jadi kita ndak boleh macam-macam. Yang saya hormati Nenek Mama urek tunggang pucut nan boleh denagari dahan rampak daun narimbun jopusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyuari nan daki jolong basuho ayam putih tabang siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek bebuah katonan bana. Mudah-mudahan Nenek Mama di tanah Riau sehat walafiat. Kemudian yang sangat kita muliakan alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya bacamin kitab tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, seratus sah dengan bata, air janih kapian suci minuman anak di nagari. Satitik minyak dikuali masak kalio si kuah kabau. Begitu perumpamaan ilmu alim ulama. Dan beliau isu kata Nabi warasatul anbiya. Mudah-mudahan ulama di Riau semuanya menjadi ulama yang istiqamah. Nyua dulu ulama kalalawa
Lai tahu kelalawa. Apa kau yulai? Kelelawar. Ibu pernah tak melihat kelelawar itu hinggap? Ke bawah kepalanya atau kate? Ke bawah. Badarah encik matonya atau enggak? Iyo. Iya kan? Aba mangko kalalawa keluar malam. Ba'a mangko kapalo yang sangat mulia ditunggian ke bawah. Ba mangko ayam matonya badarah. Lai tahu ibu-ibu apa sebabnya? Lah salamo ko duit nak tahu. Pada payah na berfikir bahawa salam ngecek ni. Pada suatu kali panitia di nagari antah barantah madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan lari manci atau tikui, nan tabang burung. Jadi sebelum lomba dimulai, kalalawa aku tiba di meja panitia. Lai boleh hamba satu cek pak. Lama panitia mencalik. Bamang kota panana pak mencalik amboj. Amboj calik kepaluang gigi yang talingoang sama bana jo manci. Ang pandai lari je, lari pak. Tapi yang basayo serupa burung. Pandai yang tabang bisa je. Kalau satu orang lomba angka masuk burung atau ke masuk manci. Nyo cik-cik bolehnya je. Ambo masuk burung selapak karena ambo lah tabiaso tabang. Ang bali matrai 10.000 je. Ang tekan hitam di atas nan putih baso ang dak kabatuka pangana. Baiko dalam lari yang nak tabang dari tabang nak lari itu ang kana tindakan disiplin diskualifikasi ndak boleh bertanding selama hidup ini. Ya pak. Nanyotekan. Kemudianlah mulai kalalawa ko tabang sama jo burung. Manci lah lari di bawah. Tapi sebelum itu ambo tanya ibu-ibu lu. Kalalawa tabang, burung tabang. Beda tabang. Nyo sama tabang. Beda tabang. Kalau burung tabang na nyobao bulu. Dan bulu itu dibersihkan setiap hari, ada minyak di belakang. Sehingga ringan di bawah tabang. Mangko burung Melayu. Kalalawa ko nan bawa tabang kulit pakai tulang. Lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi. Disayuk kalalawa tu licin dari kulit, indak babu lu. Jadi kalalawa aku tabang nak pandai Melayu dah. So itu ini dijadikan gerakan senam tahun 80-an. Mengepak sayap. 1 2 1 2 1 2. Ada enggak ibu mengikuti senam itu bapak-bapak? Ada kan? Itu senam porfi tahun 80-an. Jadi karena kelelawar ini terbang seperti itu, terhalanglah burung. Akhirnya burung kalah. Manci kancang lari. Tapi nambatuka pangana ndak burung dak kelelawar kau. Kau bisa kalah dituruin ke burung manci. Lupunya jo janji tadi. Akhirnya nyo ke bawah lari sama manci. Dek manci nyo terima saja. Manci kalau tahalang disayok kelelawar le. Kancang lo burung balik. Pindah lo kelelawar kau kate. Ya kan? Nyusi dek burung. Waang tak punya pendirian. Rasa kemenang kami yang jo kami. Rasa kekalang tinggalan kami. Ndak kami terima leh. Lari ke bawah nyusi lo dek manci. Adik masyarakat burung jo masyarakat manci ndak menerima, mangko kelelawar ko stres. Atau mangko nyo tunggian kepalanya ke bawah. Ndak percaya ibu tanya lagi nyo. Ya kan?
ndak berani keluar siang, malu, ya kan? Ndak diterima di banci, ndak diterima di uruang, malu, barik-barik muka tu. Anyo keluar, anyo nanti hari malam lo. Indak lo pai salat berjamaah tu mencilok jambu orang. Kini pertanyaan ambo, orang nan mengaku ulama, ada ndak pendiriannya nama dia itu? Jawablah, ada atau enggak? Aduh, mudah-mudahan indak di Riau. Amin. Iya kan? Nyo izinkan orang bersalawat di gereja bagai. Coba bayangkan. Padahal dia seorang ulama. Iya kan? Mudah-mudahan ulama teguh pendiriannya. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan di badai alun katauleng, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan anak-anak saya yang muda ini calon ulama, berpendirianlah menegakkan kalimat Allah. Jangan tertipu dengan uang, jangan tertipu dengan pangkat, ya kan? Jangan ditiru ulama kalala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau panjang nambo mengicik abi waktu untuk ustaz ambo alun nado mandangannya badakwah dakik deh, ya kan? Tapi kalau di YouTube tiap hari di mana Ustaz Samad mengaji gini, ya kan? Kita ucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah berbagi waktu untuk keluarga anak saya Haji Okteri dan seluruh kakak-kakaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad nanti bisa menjadikan anak-anak ini pertama sabar, yang kedua tidak berkelahi dengan warisan ayah dan ibunya, yang ketiga jangan lupa mendoakan ibu di mana saja berada. Saya kan sudah tua Bu, sudah 74. Tapi kalau rumah saya bertutup, saya pulang kampung karena ibu saya nggak ada, adik saya nggak ada di rumah, saya nangis. Kenapa? Dulu kalau ngaji ke Bukit Tinggi singgah di Waso, atau ado goreng jari yang jo balui, ado pange ikan nila jo lobak singgalang, batu embo di laman lah pulang hang. Jadi biye itu ndak pernah ba ustad kambo do waang segeci abi kiramat embo di biye itu. Ado di tabe beliau ikan banyak, di dalam kandang ado talue, kama makan talue barindo waang anyo gorean. Tapi saja biye ndak ado rumah bagonyong babalik sunyi, pakuran sam tumbuh diato, aye kolam ijo balumui, murai nanindak bakicau lai, janjang rabah pintu basau, orang canduang di mabalai den, di balik balai Fatimah, di bawah kayu narondo, orang kampung di Mabieden, dicari indak di rumah, janjang rabah pintu basau. Kadang-kadang kita berhasil di dunia ini dengan nikmat rezeki, orang tua yang akan kita beri tidak ada lagi. Jadi jasa orang tua tidak akan pernah terbalas. Pesan saya sebagai orang tua anak, kalian akur saja bersaudara dan doakan papa dan mama setiap saat. Mudah-mudahan aman beliau di dalam kubur, dan aman beliau berhisab nanti, dan aman meniti sirat bertemu dengan kita di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Itulah sepatah kata dari saya. Mudah-mudahan Allah memberi kita berkah semuanya. Sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Abdul Samad, semoga beliau sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.